Bab 14. Penyesalan sang presdir dingin. Flashback 10 tahun lalu. Gavin terkejut mendengar Karina kembali dalam keadaan hamil tanpa seorang suami. Dengan wajah murka pria itu menamparnya beberapa kali hingga membuat sudut bibir Karina berdarah. Plak, plak plak plak. Anak sialan. Maki Gavin. Sementara Rania tersenyum puas melihat Karina ditampar oleh suaminya berulang kali. Akhirnya kekesalannya atas kematian putrinya beberapa hari lalu terobati. Gogorkan kandunganmu. Bentak Gavin tanpa menatap mata berkaca-kaca putrinya. Pria itu tidak sanggup melihat mata persis wanita yang telah membuatnya sakit hati hingga sekarang. Wanita yang sangat ia cintai dengan tulus. Namun, dengan teganya wanita itu berselingkuh dan mematahkan hatinya. Padre, aku tidak bisa menggugurkan anak-anakku. Aku tidak mau kehilangan darah dagingku. Aku mengandung saat aku masih punya suami. Statusku juga jelas pernah menikah. Meskipun sekarang suamiku sudah menceraikanku. Jawab Karina dengan tegas. Kalau begitu jangan pernah datang kepadaku lagi. Tegas Gavin berniat meninggalkan Karina. Mengapa Padre selalu mengecewakan Karina? Apa salah anak-anak Karina ingin hidup di dunia? Bukankah kehadiran mereka adalah sebuah berkat yang harus Padre syukuri? Cecer Karina menatap ayahnya dengan sejuta kekecewaan. Apa kata orang nanti kalau kau hamil tanpa seorang suami? Sarkas Gavin dengan muka merah padam. Apa Karina benar-benar tidak berharga bagi Padre? Karina selalu berharap suatu hari nanti Padre akan menyayangi Karina dan memberikan perhatian lebih pada Karina. Tapi, sekarang Karina mengerti. Ternyata Padre sendirilah yang sudah menghancurkan hati Karina. Ujar Karina membalikkan tubuhnya keluar dari kediaman ayahnya. Tinggallah di pulau rahasia kita sampai kau melahirkan. Setelah anak itu lahir kau bisa kembali. Padre ingin kau meneruskan perusahaan Nono. Ujar Gavin pada akhirnya berlapang dada menerima kepulangan putrinya. Bagaimanapun hanya Karina seorang yang Gavin miliki sebagai penerusnya. Karina menuruti permintaan ayahnya. Ia tinggal menetap selama 1 tahun di markas rahasia ayahnya. 1 tahun kemudian, Karina menatap hangat wajah mungil ketiga anak kembarnya. Ia bahagia melihat ketiga bayi mungilnya tumbuh sehat dan mengemaskan. Sayang, tumbuhlah dengan baik. Kelak hanya kalian yang bisa membuat Madre ingin terus hidup. Gumam Karina mengecup kening anak-anaknya. Saat usia anak kembarnya memasuki 1 tahun, Karina mulai dilatih dengan ketat. Saat Karina melakukan kesalahan, Gavin tidak segan-segan menghukum putrinya sendiri dengan sadis. Meskipun keadaan wanita itu sudah terlihat sangat mengenaskan. Suara erangan kesakitan terdengar memilukan dari ruangan bawah tanah. Semua anak buah Gavin tidak berani mendekati ataupun menikmati suara kesakitan itu. Mereka takut Gavin akan menghukum mereka seperti putrinya. Kau terlihat seperti iblis saat menyiksaku, Gavin, menziz Arnold. Teriak Karina menatap tajam ke arah ayahnya sembari menahan rasa sakit sekaligus ngilu di kulitnya. Tatapan Karina selalu mengingatkan pria itu kepada wanita yang sudah beberapa tahun ini menghilang dari hidupnya. Rasa benci dan marah tiba-tiba muncul di hati dan pikirannya. Kau merupakan penerusku selanjutnya. Kau tidak boleh lemah. Apalagi lemah karena cintamu pada pria brengsek yang tidak jelas itu.
Bentak Gavin mencambuk tubuh putrinya berkali-kali. Ia tidak peduli dengan D4 rah yang mulai mengalir dari tubuh Karina. Ingat rasa sakit ini. Kau tidak boleh lemah. Keturunan Menzies Arnold tidak boleh lemah. Karena kau adalah putriku, satu-satunya orang yang akan menjadi penerusku. Jangan coba-coba mengkhianati Padre, kata Gavin penuh peringatan mengakhiri kalimatnya. Gavin kemudian menghentikan kegiatannya dan meminta asistennya untuk melanjutkan cambuknya. Cambuk dia sampai dia lelah berteriak kesakitan. Tegas Gavin keluar dari ruangan bawah tanah. Hanya kalian alasan Madre bertahan sampai hari ini, monolog Karina sebelum pandangannya mengelap. Bab 15. Madre. Apa Madre mengenal Zio itu? Tanya Nika dengan wajah polos. Ia merasa wajah pria itu sangat familiar dengan wajah seseorang di matanya. Tapi, ia lupa wajah itu familiar dengan wajah siapa. Tidak sayang. Madre tidak mengenalnya. Jawab Karina tersenyum tipis. Mereka kemudian masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan mereka menuju mansion orang tua Josephine. Sepanjang perjalanan Karina melamun dan sibuk dengan pikirannya. Josephine heran dengan tingkah sang sahabat. Tak biasanya Karina mengabaikan obrolan ketiga anak-anaknya. Tak beberapa lama mereka tiba di depan sebuah mansion mewah. Sepasang suami istri berusia parubaya tersenyum hangat menatap kedatangan mobil yang mereka tumpangi. Nika dengan cepat turun dari mobil dan menghampiri sepasang suami istri itu. Kakek, nenek, teriak Nika berjalan cepat ke arah mereka. Mama Josephine dengan cepat merentangkan kedua tangannya memeluk Oceanica. Oh my God, nenek begitu merindukanmu. Tentu saja kakek juga merindukanmu. Timpal ayah Josephine mengelus kepala Nika dengan lembut. Anak itu terlihat sangat mengemaskan dengan wig berwarna hitam kecoklatan yang menutupi kepalanya. Biasanya mereka hanya bisa mengobrol dari jarak jauh dengan video call. Namun, sekarang mereka akhirnya dipertemukan secara langsung. Saat mendengar kepulangan Karina, orang tua Josephine langsung meminta Josephine menyuruh Karina menginap di kediaman mereka hingga urusan wanita itu selesai. Karina sebenarnya merasa keberatan dengan permintaan kedua orang tua Josephine. Namun, Karina tidak enak hati menolak permintaan Josephine yang selama ini sudah membantunya. Saat melihat kedatangan kedua saudara kembar Nika, kedua parubaya itu kembali tersenyum hangat meminta kedua anak itu mendekat dan memeluknya. Oh my God. Kakek tidak percaya kalau kalian tumbuh begitu sangat cepat. Oscar dan Ocean juga terlihat mulai tumbuh menjadi remaja yang sangat tampan. Kakek yakin pasti banyak anak perempuan di sekolah kalian yang terpesona dengan ketampanan kalian. Timpal ayah Josephine tersenyum menggoda sekaligus memuji kedua anak laki-laki Karina. Ocean kecil tersenyum tipis membalas ucapan ayah Josephine. Sementara Oscar terlihat biasa saja. Tak ada ekspresi di wajah tampannya. Cek cek cek. Apa kau akan selalu berekspresi seperti itu di depan kakek dan nenek? Tanya ayah Josephine mengelus kepala Oscar. Meskipun ayah dan ibu Josephine bukanlah kakek dan nenek kandung mereka. Namun, kedua parubaya itu sangat menyayangi ketiga anak Karina. Mereka menganggap ketiga anak kembar itu sebagai cucu kandung mereka. Oscar terlihat tidak nyaman dengan sentuhan ayah Josephine. Hanya ibu dan kedua saudaranya yang bisa menyentuh kepalanya. Karina yang melihat putranya sepertinya tidak nyaman langsung mengalihkan obrolan mereka. Paman, Bibi. Sapa Karina tersenyum hangat menyerahkan kue yang ia beli tadi sebagai buah tangan kedatangan mereka. Karina sayang, kamu terlihat semakin cantik.
Puji Mama Josephine. Bibi bisa saja. Karina terlihat tersipu malu mendengar pujian Mama Josephine. Sebaiknya kita mengobrol di dalam. Ketiga cucu kita pasti sudah lapar sekaligus lelah. Setelah ayah Josephine memotong obrolan mereka. Kebetulan kedua orang tua Josephine sudah menyiapkan makan siang mewah untuk menyambut kepulangan mereka. Mereka kemudian masuk ke dalam mansion orang tua Josephine dan makan siang bersama-sama. Mereka membicarakan banyak hal setelah selesai makan siang. Mulai dari pekerjaan hingga masalah kesehatan Nika. Karina senang melihat kedua orang tua Josephine terlihat sangat menyayangi ketiga anaknya. Tak terasa malam pun tiba. Karina dan anak-anaknya langsung masuk ke dalam kamar. Sementara kedua orang tua Josephine kembali ke luar negeri dalam urusan pekerjaan. Di dalam kamar tamu, Josephine menghampiri Karina yang masih fokus dengan laptopnya. "Apa kau sudah tahu siapa klien yang dimaksud oleh padremu?" tanya Josephine dengan penasaran. "Sudah. Aku tidak bisa menghindari pertemuan kali ini. Aku tahu Padre sangat berambisi bekerja sama dengan pria itu. Apa kau yakin mau bertemu dengan Ocean?" Karina menghela napas panjang mendengar pertanyaan Josephine. "Kami sudah bertemu di toko bakery tadi siang," ucap Karina dengan jujur. Josephine terkejut mendengar perkataan Karina. Ia tidak menyangka pertemuan di antara mereka akan terjadi secepat itu. Ya, pria yang bertemu dengan Karina di toko bakery merupakan Ocean. Entah mengapa hari itu Ocean tiba-tiba sangat ingin memakan kue dari tokoh tersebut. Ocean juga tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Karina. Apalagi Karina kembali bersama seorang anak perempuan yang membuat hati pria itu berdebar hebat. "Aku dilatih dan disiksa dengan sadis selama bertahun-tahun agar tidak tumbuh menjadi wanita yang lemah. Aku bukanlah Karina yang dulu lagi. Aku merupakan Karina yang baru dan hanya aku yang tahu bagaimana aku." Timpal Karina dengan wajah datar menatap lurus ke depan. "Aku berharap kau tidak akan luluh dengan pria itu lagi. Cukup sekali kau dikecewakan. Tidak untuk kedua kali," ujar Josephine tersenyum tipis menatap wajah datar Karina. "Baiklah. Sebaiknya aku kembali ke kamarku. Aku tahu kau pasti merasa terganggu dengan kedatanganku." Timpal Josephine lagi keluar dari kamar tamu yang ditempati Karina. Sementara ketiga anaknya tidur di kamar yang lain. Kebetulan kedua orang tua Josephine sudah menyiapkan semuanya dari jauh-jauh hari. Setelah kepergian Josephine, Karina menutupi laptopnya dan melangkah menuju balkon. Ia menatap langit malam dengan wajah tenang. Tak beberapa lama terdengar suara familiar seseorang memanggilnya dengan suara lirih. "Madre." Nika tidak bisa tidur. "Nika mau tidur bersama Madre saja," ujar Nika dengan wajah bantalnya. Karina tersenyum hangat mendengar perkataan putrinya. "Baiklah. Sebaiknya kita beristirahat." Karina mengendong tubuh putrinya dan membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. La menyelimuti tubuh Nika dan memeluk putrinya dengan hangat. "Madre." Lirih Nika sembari memejamkan matanya. Zio tadi kenapa sangat mirip dengan Oscar?" tanya Nika dengan suara sangat pelan. "Mungkin perasaan kamu saja, sayang." Elak Karina menepuk-nepuk lembut punggung kurus putrinya. "Sebaiknya kita segera tidur. Besok Madre harus bekerja." Timpal Karina menghentikan obrolan mereka. Ia takut putrinya akan bertanya semakin jauh mengenai mantan suaminya. Nika menuruti perkataan ibunya. Tak beberapa lama terdengar dengkuran halus dari hidung mancung putrinya. Karina bernapas lega melihat Nika akhirnya bisa tidur dengan lelap.
Sementara di sisi lain seorang anak remaja laki-laki menatap lama pintu kamar yang ditempati Karina. Ia mengurungkan niatnya mengetuk pintu itu dan kembali melangkah menuju kamarnya. "Oscar, kau habis dari mana?" tanya Ocean menyipitkan matanya menatap wajah datar adiknya. Oscar mengabaikan pertanyaan saudaranya. Ia langsung naik ke atas tempat tidur dan memejamkan kedua matanya. Ocean kecil mendengus kesal melihat tingkah menyebalkan adiknya. Anak itu terlihat seperti seseorang yang benar-benar antisosial. Bab 16. Keesokan harinya, Karina terlihat sibuk menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anaknya. Ia tidak mengizinkan para pelayan melayani ketiga anaknya. Karina lebih senang menjalani perannya sebagai ibu dan melayani semua kebutuhan putra-putrinya. Terkadang Karina juga mendidik anak-anaknya agar mandiri melakukan hal-hal biasa yang harus mereka ketahui. Contohnya selesai makan jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah bersusah payah memasak makanan untuk mereka. Ketiga anak-anak Karina menikmati sarapannya dengan wajah tenang. Madre akan pergi bekerja dan bertemu dengan klien Nono. "Jangan merepotkan Aunty Josephine," nasihat Karian dengan lembut. "Siap, Madre," jawab mereka bersamaan. Setelah selesai sarapan, mereka tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Karina yang sudah menyiapkan sarapan pagi untuk mereka. "Terima kasih untuk sarapan hari ini, Madre," kata mereka bersama-sama sembari mengelus perut buncit mereka. "Sama-sama sayang." Karina menerima hadiah kecupan manis di kedua pipinya dari putra-putrinya. Josephine tersenyum tipis melihat kebahagiaan keluarga kecil Karina. Ia senang melihat Karina tetap kuat dan semangat menjalani perannya sebagai seorang ibu sekaligus ayah dalam waktu bersamaan merawat anak-anaknya. "Ingat jangan merepotkan Aunty," ujar Karina penuh peringatan. "Siap, Madre," jawab mereka serentak. Karina kemudian naik ke mobil dan meninggalkan halaman mansion orang tua Josephine. Sepanjang perjalanan Karina terlihat melamun dan sibuk dengan pikirannya. Saat sudah sampai di tengah perjalanan, tiba-tiba Karina mengerem mendadak saat mendengar suara klakson kuat dari belakangnya. Ia tidak bisa menyembunyikan wajah terkejutnya. "Tin tin tin. Dek, Cit. Lagi-lagi aku melakukan hal yang sama," gumam Karina menghela napas berat. Ia lelah dengan pikiran negatif yang selama 10 tahun ini terus-menerus meneror pikirannya. Tok tok tok. Seorang pria mengetuk kaca pintu mobil Karina dari luar. Karina langsung menurunkan kaca mobilnya dan langsung menunduk meminta maaf kepada pria itu. "Lain kali kalau bawa mobil hati-hati, Nona," dengus pria itu dengan penuh penekanan. Tak ada ekspresi di wajah datarnya. Karina langsung mengangkat kepalanya dan menatap ke arah pria itu. Ia terpaku melihat pria yang dulu menolongnya. "Paul MC Chartney," celetuk Karina dengan wajah terkejut. "Karina." Pria itu juga ikut terkejut melihat keberadaan seorang wanita yang 10 tahun lalu terkena skandal yang sudah menghebohkan masyarakat luas. Karina tanpa sengaja melihat lambang seragam yang dikenakan pria itu. "Wow, ternyata kau sudah naik pangkat menjadi seorang perwira polisi muda. Aku tidak menyangka selama 10 tahun ini banyak hal yang sudah kau capai." Sela Karina memotong perkataan pria itu. "Oh, iya. Aku sedang terburu-buru. Aku akan menghubungimu lagi nantinya," lanjut Karina tanpa membiarkan Paul membalas perkataannya. Karina meletakkan kartu namanya di telapak tangan Paul. Paul terpaku lama menatap kepergian mobil Karina. Ia tidak menyangka wanita itu akan kembali ke Indonesia setelah 10 tahun berlalu.
Cih, mengapa dia semakin cantik setelah 10 tahun berlalu? Gumam Paul tersenyum sangat tipis kembali masuk ke dalam mobilnya. Di sebuah perusahaan, seorang pria terlihat menatap datar satu persatu investor yang akan masuk ke dalam bagian salah satu tender besar yang sedang Gultom Group rancang. Gultom Group sedang merencanakan sebuah pembangunan hotel mewah di salah satu pulau terpencil di Indonesia bagian timur. Mereka membutuhkan banyak bantuan dana karena biaya pembangunan kali ini cukup menguras dana perusahaannya. Apa semua investor yang masuk ke dalam daftar list tersebut sudah hadir? Tanya pria itu dengan wajah datar. Kita masih harus menunggu satu investor lagi, Tuan. Jawab Charles berbisik pelan. Di mana investor itu? Dari perusahaan mana dia berasal? Jika dia tidak berminat bergabung dalam tender kali ini, jangan masukkan perusahaan tersebut ke dalam list daftar investor. Saya tidak menyukai keterlambatan. Celetuk Ocean dengan wajah datar. Sebaiknya segera mulai meeting hari ini. Kita masih memiliki planning lain hari ini. Tambah Ocean mengalihkan pandangannya ke arah beberapa proposal yang sudah disiapkan oleh beberapa kandidat investor yang hadir saat ini. Ceklek. Seorang wanita dengan wajah datar masuk ke dalam ruangan meeting perusahaan Gultom Group. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Celetuk Karina dengan wajah datar. Tak ada sedikit pun raut wajah bersalah di wajah cantiknya. Perusahaan kami akan lebih menghargai investor yang sangat menghargai waktu, daripada memahami keterlambatan Anda. Ujar Ocean tanpa mengalihkan pandangannya dari proposal yang ia baca. Sementara Charles berdiri kaku melihat Karina berdiri di depan pintu. Ia tidak menyangka investor yang mereka maksud barusan adalah Karina. Saya sudah jauh-jauh datang dari Italia untuk proyek kali ini. Bukankah sebaiknya Anda memaklumi keterlambatan saya? Karena saya tidak terlalu ingat dengan beberapa lokasi yang ada di negara ini. Celetuk Karina hingga membuat Ocean mengangkat kepalanya dan menatap lawan bicaranya. Namun sayangnya saya sudah menentukan perusahaan mana yang akan bergabung dengan proyek saya. Tegas Ocean berdiri dari duduknya. Padahal meeting itu baru saja mau dimulai. Tapi, pria itu sudah beranjak dari kursi meeting. Charles juga tidak tahu harus bertindak bagaimana. Ia tidak mungkin berani menggurui atasannya itu. Charles. Panggil Ocean memasukkan kedua tangannya ke dalam kantong celananya. Iya, Tuan. Jawab Charles dengan cepat. Aku akan memilih perusahaan Budiman dan Raharja yang menjadi investor kita. Aku mau kau tempatkan mereka di bagian masing-masing. Kata Ocean berlalu dari ruangan meeting. Karina mengepalkan kedua tangannya mendengar penuturan Ocean. Cih. Karina langsung membalikkan tubuhnya keluar dari perusahaan Gultom Group. Ia harus mencari alasan logis untuk mengatasi kejadian hari ini agar pria yang berstatus sebagai ayahnya itu tidak memakinya. Kegagalan proyek ini akan menjadi masalah besar untuk Karina dan usahanya selama bertahun-tahun ini. Karena ayahnya sangat berharap bisa bekerja sama dengan perusahaan Gultom Group. Saat Karina sedang sibuk menenangkan diri di sebuah taman, tiba-tiba terdengar suara panggilan dari ponselnya. Benar saja tak beberapa lama ayahnya langsung menghubunginya. Karina, bagaimana bisa kau gagal mendapatkan proyek kali ini? Bukankah Padre sudah katakan jangan hancurkan bisnis haram Padrel? Padre tidak mau tahu. Kau harus mendapatkan proyek itu bagaimanapun caranya. Walaupun dengan cara kau harus merayunya. Setelah itu panggilan diakhiri dari seberang sana. Ayahnya juga sepertinya tidak mau mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu.
Karena bisnis merupakan salah satu hal yang paling penting dalam hidupnya. Karina tidak mampu meredam emosi yang selama ini terkubur di dalam hatinya. Namun, ia berusaha menahannya saat masih berada di tempat umum. Ia juga menahan air matanya agar tidak terjatuh. Lah harus kuat karena hanya dirinya yang dimiliki oleh ketiga anak kembarnya. Apakah jalanku menuju bahagia harus sesulit ini? Aku hanya ingin bahagia dan menjalani hari-hariku merawat anak-anakku dengan penuh kasih sayang. Namun, takdir seakan tidak pernah berpihak padaku. Bab 17. Karina berdiam diri di dalam mobil sembari menahan semua perasaan kecewa dalam dirinya. Kecewa karena sampai hari ini ia masih saja lemah dengan hati dan kekhawatirannya. Saat melihat ketiga anak-anaknya berlari keluar menyambut kepulangannya, Karina langsung menyembunyikannya wajah sedihnya. Ia tidak mau anak-anaknya curiga dengan hasil pekerjaannya hari ini. Bagaimana Madre? Apa Madre telah memenangkan tender besar hari ini? Tanya Ocean dengan cepat. Ia berharap ibunya akan memenangkan tender kali ini. Agar kakeknya memberikan hadiah liburan selama seminggu untuk weekend selanjutnya. Anak laki-laki pertama Karina itu cukup bahagia bisa menghabiskan waktu liburan mereka berkumpul bersama. Apalagi saat melihat wajah bahagia Nika. Ocean kecil sangat ingin melihat wajah itu agar terus bahagia. Anak itu tidak suka melihat wajah sedih di wajah kedua wanita yang sangat berharga untuknya. Baik itu ibunya maupun saudari kembarnya. Hah. Sepertinya besok Madre harus bekerja keras lagi untuk mendapatkan tender kali ini agar nono kalian senang. Celetuk Karina mencium kening ketiga anaknya bergantian. Bagaimana dengan hari ini? Kalian tidak merepotkan Auntie, kan? Tanya Karina sembari menggandeng kedua anaknya memasuki mansion Josephine. Tidak, Madre. Kami tentu saja tidak merepotkan Auntie Jos. Kami hanya berdiam diri di rumah sembari menonton film kartun kesukaan kami. Jawab Ocean dengan lembut. Karina tersenyum hangat mendengar penjelasan putra pertamanya. Ternyata kau pulang sangat cepat. Aku pikir kau akan kembali di malam hari, Rin. Kata Josephine melangkah mendekati mereka sembari membawa beberapa cemilan untuk dinikmati. Ya, begitulah. Jawab Karina menghela napas panjang. Josephine yang mengerti dengan maksud jawaban Karina langsung menghentikan obrolan mereka. Ia kemudian menatap ketiga anak-anak Karina yang asik ngemil sembari nonton televisi kecuali Oscar yang sibuk membaca buku komik kesukaannya. Apa kau tidak bosan membaca komik setiap hari? Tanya Josephine dengan sedikit penasaran. Oscar tidak akan pernah lelah melakukan hal yang Oscar sukai, Auntie. Jawab Oscar tanpa mengalihkan pandangannya dari komik yang ia baca. Auntie takut matamu akan cepat rusak. Tidak akan. Karena Oscar sangat suka mengonsumsi jus wortel. Jawab Oscar dengan santai. Tak ada satupun di antara mereka yang bisa mengerti dengan pikiran Oscar. Karena anak itu benar-benar seorang anak yang sangat introvert. Ia akan angkat bicara ketika ditanya dan akan menjawab pertanyaan orang lain dengan kalimat seadanya. Kau terlihat sangat mirip dengan ayahmu yang brengsek itu, nak. Auntie berharap saat kau tumbuh dewasa nanti, kau akan mencintai pasanganmu dengan sepenuh hati, gumam Josephine dalam hati menatap wajah datar Oscar. Bagaimana denganmu Ocean? Apa kau juga memiliki hobi yang mungkin kau sukai? Tanya Josephine tersenyum hangat menatap Ocean kecil yang terkenal dengan keramahannya. Ocean mau menjadi seorang dokter spesialis organ bagian dalam di masa depan, Auntie.
Celetuk Ocean tanpa mengalihkan pandangannya dari TV. Cita-citamu sungguh besar, sayang. Auntie harap suatu hari nanti kau akan menjadi dokter yang hebat dan dikagumi banyak orang. Tentu saja, Auntie. Ocean harus bisa menjadi dokter yang hebat untuk menemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit Nika. Aku sangat menyayanginya. Aku juga tidak mau kehilangan semua orang yang kusayangi. Jawab Ocean mengalihkan pandangannya ke arah Nika yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Percayalah. Kau pasti akan memiliki rambut yang indah lagi suatu hari nanti. Kakak akan bekerja keras dan mengusahakan yang terbaik. Timpal Ocean kecil mengelus kepala adiknya. Kebetulan Nika sedang tidak menggunakan wig. Nika sayang kakak. Nika memeluk Ocean kecil dengan manja. Karina tentu saja terharu mendengar obrolan manis kedua anaknya. Kelak kalau Karina sudah tidak ada, La yakin putra-putrinya akan saling menyayangi satu sama lainnya. Karina tidak tahu sampai kapan ia bisa bernapas tenang dengan takdir yang seakan tidak pernah berpihak kepadanya.